Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani Suyanar Prawira. Saya dari kelas 2 Depenjas, NPM saya 1921919149. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pendidikan dalam kurikulum pendidikan jasmani. Model pendidikan olahraga yang mana pada model ini dikembangkan oleh Siedentop berdasarkan atas asumsi bahwa yang pertama, olahraga merupakan bentuk lanjutan dari bermain. Yang kedua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Yang ketiga, peserta didik harus berolahraga karena asumsi yang kedua, yang merupakan yang tadi adalah olahraga merupakan proses kebudayaan. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam model kurikulum jasmani yaitu meningkatkan minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga agar mereka berpartisipasi secara sukarela. Nah, yang kedua, mengembangkan pemahaman, kemampuan strategi, dan keterampilan dalam berolahraga. Lalu, adapun pendidikan kebugaran menurut William Anderos yang mengembangkan model ini memelihara dan meningkatkan status kebugaran jasmani peserta didik merupakan fokus utama program yang dia bentuk. Nah, perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup sehat. Lalu, perkembangan gaya hidup sehat memerlukan pengetahuan dan mengacu mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan. Lalu ada juga model analisis gerak, yang mana model analisis melalui perkembangan sejak tahun 1920-an dan 1930-an kini telah berkembang dan dikembangkan kembali dalam kurikulum pendidikan jasmani. Yang mana pada model ini menekankan pemahaman gerak dari sudut pandang biomekanika. Model ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan keahlian dalam mengembangkan programnya, yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur gerak dan mengembangkan potensi peserta didik agar paham tentang struktur gerak. Kemudian ada model perkembangan, yang mana pendidikan menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan memajukan potensi peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran olahraga. Nah, ada juga model perkembangan, yang mana menetapkan diri peserta didik pada inti kurikulum. Guru menyiapkan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan memperhatikan kebutuhan dan minat anak tersebut. Jadi dalam kurikulum model perkembangan, si guru tersebut harus memperhatikan kebutuhan si anak yang akan diajarkan. Contohnya misalnya kalau anak tersebut tidak bisa dalam passing. Nah, guru tersebut harus melatih anak tersebut dalam melakukan passing, karena dalam setiap proses pembelajaran setiap siswa itu kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang motoriknya kurang, ada yang motoriknya sudah bagus. Jadi harus lebih diperhatikan dalam proses pembelajaran dalam setiap kurikulum pendidikan jasmani. Lalu dalam kurikulum pendidikan jasmani, guru juga harus bisa memodifikasi bagaimana bila sarana dan prasarana kurang memadai. Misalnya kalau ada materi bola basket tetapi si sekolah tersebut tidak
tidak memenuhi sarana prasarana, jadi guru tersebut harus bisa memodifikasi alat-alat untuk bisa melakukan permainan bola basket agar proses pembelajaran bisa lebih efektif dan bisa dilaksanakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.